Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga kita tetap hidup dalam kesehatan. Pertama-tama mari kita puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang berkesempatan sehingga kita bisa melakukan Zoom meeting dan presentasi pada kesempatan kali ini melakukannya melalui Zoom meeting. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Faiz selaku dosen pengampu mata kuliah WSBM ini dan juga teman-teman yang telah membuat atau merencanakan materi pada presentasi kali ini. Nah, untuk presentasi kali ini, kami di kelompok 3 WSBM akan memaparkan materi tentang penanggulangan ancaman keamanan maritim dalam lingkup illegal fishing. Oke, baik, next. Nah, adapun kelompok 3 dari wawasan sosial budaya maritim ini yang pertama saudara Stanley Fitroso, Jessica Glory, Nisa Pasoyan, Muhammad Ali, Muhammad Rizky, Nabila, Alif bin Yusuf, dan saya sendiri Muhammad sebagai moderator. Next. Nah, baik, untuk materi pertama mungkin bisa saya serahkan kepada materi, yaitu Agus bin Hussein. Baik, apakah saudara Agus bin Hussein sudah bisa presentasi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pendahuluan dari materi maritim, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang luas wilayah lautnya lebih besar dari daratan. Laut yang seolah-olah pulau terapung juga menyimpan kekayaan laut di celah-celahnya, seperti ikan dan biota lainnya. Lemahnya pengawasan terhadap laut Indonesia berdampak pada maraknya illegal fishing yang dilakukan oleh perusahaan perikanan asing dari negara tetangga, sehingga illegal fishing tersebut membuat anggaran negara merugi 300 triliun setiap tahunnya. Lebih mengejutkan lagi, ikan hasil tangkapan dibawa ke negaranya, kemudian diekspor ke Indonesia dengan harga murah, sehingga mengancam harga yang ditentukan oleh nelayan setempat. Terima kasih, moderator. Oke, baik. Alhamdulillah, tadi pemaparan materi dari saudari Agus bin Hussein. Selanjutnya, itu pengertian maritim yang akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Mungkin pemateri langsung langsung bisa menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saat ini kita akan membahas tentang pengertian maritim. Maritim menurut KBBI adalah berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Adapun secara etimologi, yaitu kata maritim berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti maritim atau navigasi. Secara terminologi dapat diartikan maritim berkenaan dengan laut yang pada umumnya berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut. Negara maritim adalah suatu negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas dibandingkan dengan daerah teritorial daratnya. Adapun pendapat lain mengatakan pengertian negara maritim adalah suatu negara yang memiliki banyak pulau atau disebut dengan negara kepulauan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nadila telah menyampaikan materi tentang pengertian maritim. Baik, selanjutnya kita ke next selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kondisi kemaritiman di Indonesia. Bagaimana kondisi kemaritiman di Indonesia? Baik, akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya rasa untuk pemateri kondisi kemaritiman di Indonesia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi kemaritiman Indonesia. Secara geografis, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia.
ini memiliki sekitar 13.000 kelompok pulau dengan garis pantai sekitar 99.093 km yang juga terpanjang di dunia. Dari luas wilayah perairan, laut teritorial, dan perairan pedalaman, kurang lebih 2,7 juta kilometer persegi atau sekitar 70% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan penambahan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEI seluas 3,1 juta kilometer persegi, maka total luas laut yurisdiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Wilayah laut yang demikian tentunya merupakan sumber daya alam yang sangat besar, baik sumber daya perikanan maupun sumber daya dasar laut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan oleh Saudari Michelle Pasoyan. Kita beralih ke materi selanjutnya. Oke, next. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu potensi kemaritiman di Indonesia. Baik, saya kira untuk pemateri potensi kemaritiman di Indonesia, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan yaitu potensi kemaritiman di Indonesia. Yang pertama ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Yang kedua ada hutan mangrove atau hutan bakau. Yang ketiga ada terumbu karang. Dan yang keempat pertambangan dan energi. Yang kelima ada padang lamun. Dan keenam itu ada pariwisata bahari. Next. Selanjutnya itu, apa itu illegal fishing? Penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing merupakan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan ilegal biasanya beriringan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan bagi otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksploitasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Saudari Jessica Glory untuk materi tentang potensi dan illegal fishing. Nah, baik, kita ke materi selanjutnya. Next. Nah, tentang ancaman illegal fishing di Indonesia yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya kira untuk pemateri ancaman illegal fishing di Indonesia, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi selanjutnya yaitu ancaman illegal fishing di Indonesia. Sebagai negara poros maritim, merupakan gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau dan negara, mengembangkan industri perkapalan dan perikanan, meningkatkan transportasi laut, dan fokus pada keamanan maritim. Ini bisa menjadi peluang atau tantangan tergantung bagaimana Indonesia akan mengelolanya. Jika negara tidak mengelolanya dengan baik, maka akan meningkatkan ancaman keamanan maritim seperti IUU fishing, penyeludupan, dan perompakan. Ancaman-ancaman tersebut dapat sangat mengganggu perkembangan ekonomi kelautan, mengingat terbatasnya jumlah persenjataan dan personil aparat penegak hukum kelautan. Oleh karena itu, kemampuan nelayan dalam membantu aparat penegak hukum kelautan untuk mencegah ancaman kelautan tidak dapat dielakkan. Umumnya, lokasi pencurian tersebut berada di perairan Indonesia bagian timur dan Pulau Natuna sebagai akibat dari ketimpangan infrastruktur, khususnya armada patroli laut Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Rizky atas materi ancaman illegal fishing di Indonesia. Oke, baik, next. Baik, next. Nah, adapun faktor penyebab terjadinya illegal fishing di Indonesia mungkin akan dijelaskan oleh pemateri terkait. Kepada pemateri terkait, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya.
Faktor penyebab terjadinya illegal fishing. 1. Kebutuhan ikan dunia meningkat. Di sisi lain, pasokan ikan mulai menurun, sehingga untuk memenuhi permintaan yang tinggi, itu dilakukan illegal fishing. Kedua, perbedaan harga ikan yang masih utuh di luar negeri dan Indonesia masih tinggi, sehingga ada perbedaan pendapatan. Ketiga, hasil maritim di luar negeri sudah mulai habis, sedangkan di Indonesia masih banyak. Karena Indonesia memiliki daerah laut yang sangat luas, yang kaya akan sumber daya alamnya. 4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, namun untuk pengawasan masih sangat kurang sehingga membuka kesempatan besar terjadinya illegal fishing. Kelima, sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini masih bersifat terbuka. Pembatasan hanya terbatas pada alat tangkap. Bisa dikatakan bahwa regulasi atau syarat masih sangat kurang layak. Keenam, masih terbatas sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan, khususnya dari sisi kuantitas. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan. 7. Langkah dan tujuan dari penegak hukum di lautan masih memiliki perbedaan dalam menanggapi illegal fishing. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan oleh Saudara Ali Akbar. Mungkin kita bisa next slide. Baik, materi selanjutnya yaitu sikap terhadap ancaman illegal fishing yang disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk pemateri terkait, waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin ada kendala dari pemateri. Jadi mungkin saya bisa ambil alih saja materi tentang sikap terhadap ancaman illegal fishing. Nah, adapun sikap terhadap ancaman illegal fishing yang pertama itu peran nelayan dalam membantu aparat penegak hukum maritim. Dalam hal ini PSDKP, KKP, dan TNI Angkatan Laut untuk mencegah ancaman keamanan maritim ditetapkan peran atau direkomendasikan peran. Peran yang ditunjukkan oleh program kelompok masyarakat yang dibentuk oleh PSDKP dan pembangunan pesisir di pedesaan yang didirikan oleh Angkatan Laut. Dengan program ini, para nelayan dapat memberikan informasi tentang ancaman keamanan laut kepada PSDKP dan TNI Angkatan Laut, sehingga mereka dapat segera bertindak untuk mencegah ancaman tersebut. Nah, kedua, ancaman serta semua kementerian dan lembaga telah mendukung dan mengapresiasi program penanganan illegal fishing. Dengan saling bekerja sama, ancaman illegal fishing dapat lebih dihindari. Nah, selanjutnya itu semua kalangan perlu memahami pentingnya masalah illegal fishing ini agar dapat meminimalisir jumlah pelanggaran yang terjadi dengan tidak menutup mata terkait peraturan yang berlaku tentang illegal fishing di Indonesia. Baik, next slide. Nah, cara menanggulangi ancaman illegal fishing di kemaritiman. Yang pertama itu perlu adanya sistem pemantauan kapal perikanan. Nah, selanjutnya itu perlu adanya upaya pengawasan ada kendala pada teknisi. Nah, baik, alhamdulillah. Baik, next slide. Nah, contoh kasus illegal fishing di Indonesia pertama itu 3 kapal perikanan asing dalam 12 awak kapal asal Filipina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di Laut Sulawesi pada 21 Agustus 2019. Selanjutnya yaitu 4 kapal perikanan berbendera Vietnam dan 2 kapal berbendera Malaysia berhasil ditangkap oleh 2 kapal pengawas perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, Laut Natuna Utara dan SASI Selat Malaka pada 9 April 2019. Oke, baik, mungkin pemateri sudah hadir, mungkin bisa dilanjutkan materi tentang contoh kasus illegal fishing di Indonesia. Kepada pemateri saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi contoh ketiga itu Direktorat Polisi Air, Korporal Irut Baharkam Polri menangkap 2 unit kapal berbendera Vietnam
Kedua kapal tersebut diduga melakukan pencurian ikan atau penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Ada sebanyak 17 orang anak buah kapal yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari kapal tersebut diamankan pula sekitar 5 kuintal ikan. Peraturan yang mengatur illegal fishing di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24 Permen KP 2020 tentang organisasi dan tata kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Isnaini Sapitieroso tentang peraturan yang mengatur illegal fishing Indonesia yang tadi telah disampaikan. Next slide. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan segala rangkaian presentasi pada kesempatan kali ini. Saya harap apa yang disampaikan pemateri dapat berguna untuk kita semua, khususnya pemateri dan saya moderator sendiri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri atas kesediaannya untuk menyampaikan materi pada kesempatan atau pada presentasi kali ini. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan pada presentasi kali ini, mohon dimaklumi karena kami juga baru belajar dan semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.